pendamping dari Paroki Santo Laurentius Brindisi, Pematang Siantar. Nah, Kak Prisil, hari ini kita memperingati hari apa ya? Hari ini kita memperingati Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah, adik-adik yang di rumah, tahu nggak apa arti dari Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus? Kira-kira apa ya Kak Tere? Nah, pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita mengingat kembali masa di mana Yesus mengorbankan dirinya dalam bentuk roti dan anggur kepada ke-12 muridnya dan juga kepada kita, umat manusia. Sebelum Yesus disalibkan kan, mereka mengadakan perjamuan kudus tuh. Di situ, Yesus menyerahkan dirinya dalam berupa roti dan anggur kepada ke-12 muridnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita ikuti yuk renungan pada hari ini. Sekarang, mari kita bangkit berdiri dan kita menari dan bernyanyi. Oke. Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu,
Firman-Mu kita selalu bersama, seperti mentega. Adik-adik kami yang baik, sebelum kita memulai ibadah Minggu Gembira kita, mari kita memulai dengan berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Berkati kami ya Bapa, berikan kami roh penghiburan agar kami dapat melaksanakan ibadah Minggu Gembira kami ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita ambil sikap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai dengan 17. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat, kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan yang baru saya baca, di situ bisa kita lihat bahwa banyak orang merasa takut akan kekurangan ketika berbagi atau memberi kepada sesama. Anak-anak, apakah kamu pernah memberikan sesuatu kepada temanmu yang berkekurangan? Apakah anak-anak memberikan sesuatu itu melihat karena temanmu itu ganteng atau pintar atau cantik? Nah, anak-anak, di sini Yesus menekankan, berilah mereka makan. Berilah mereka makan. Di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah, terjadilah di situ mukjizat yang begitu besar. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita budayakan budaya berbagi. Baik itu rezeki kita, berbagi ilmu, berbagi kemampuan, yang walaupun dalam keterbatasan sekalipun kita harus berbagi. Dengan berbagi, kita tidak menjadi semakin miskin, melainkan menjadi kaya dalam kerajaan surga. Nah, marilah selalu memohon berkat dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Semoga. Amin. Sekami yang baik, marilah kita menyampaikan doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Sekami yang baik, mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita dengan sikap yang baik. Bagi gereja, Allah Bapa yang baik, kami mohon penyertaan-Mu buat seluruh gereja yang masih mengembara dunia. Semoga para pemimpin gereja kami mampu mengembalakan gereja dengan baik, sehingga rencana-Mu ya Bapa sungguh-sungguh dapat terlaksana dan demi kemuliaan nama-Mu. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas orang tua kami. Kiranya ya Bapa, Engkau selalu menyertai mereka, memberikan kesehatan dan kesabaran, terutama dalam membesarkan dan membimbing kami anak-anak. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, ya Bapa, semoga segala obat yang mereka makan menjadi penyembuh sakit penyakit dari dalam tubuhnya. Juga bagi para medis, Engkau berkati Tuhan, sehingga pelayanan mereka
dapat berguna bagi yang sakit, juga bagi yang menjaga. Engkau berikan kesabaran. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan bagi sekami. Ya Bapa, berkatilah tumbuh kembang para sekami. Berikan kepada mereka roh kepatuhan, kebaikan, ketekunan untuk mengikuti pelajaran mereka. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, sudilah mendengarkan doa-doa permohonan kami. Kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik.
adik-adik, sekarang tiba waktunya kita kreativitas, yaitu mengenai roti kehidupan. Bagaimana dia? Yuk kita mulai. Alat dan bahan yang dibutuhkan: gunting, lem, pensil warna, dan pita. Kemudian ada karton. Karton berwarna coklat kita potong menyerupai roti. Baru kita gambar roti. Roti ini makanan untuk tubuh, mengenyangkan, menambah pertumbuhan dan kesehatan. Kemudian ini nanti kita lem. Di baliknya nanti kita gambar Yesus. Yesus ini adalah roti kehidupan. Kita ambil pada Yohanes 6 ayat 35. Nah, seperti ini dia. Yohanes 6 ayat 35, Yesus roti kehidupan. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Hidup kekal, Roh Kudus menuntun, damai sejahtera dan sukacita. Ini dia roti untuk makanan, untuk tubuh. Kita makan roti, kita menjadi kenyang, menambah tenaga, pertumbuhan, dan menjadi sehat. Nah, kemudian kita buat menjadi satu lubang supaya lebih indah. Kita berikan pitanya. Nah, ini kita lipat 2, baru kita masukkan. Oke, kita masukkan perlahan-lahan. Iya, baru kita masukkan seperti ini. Jadi, simpel kan? Yesus adalah roti kehidupan. Dicoba ya. Untuk mengakhiri ibadah Minggu Gembira kita ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah selesai melaksanakan Minggu Gembira kami. Semoga kami ya Bapa menjadi anak-anak yang baik, menjadi membawa berkat di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. 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 Kegiatan Minggu Gembira kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, terima kasih ya karena sudah mengikuti Minggu Gembira kita pada hari ini dengan sangat-sangat menggembirakan. Jangan lupa untuk tetap mematuhi prokes yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di Minggu Gembira berikutnya. Bye-bye!